Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga kehadirannya sangatlah dibutuhkan oleh semua orang. Di era modern ini kita disuguhkan dengan berbagai macam cara untuk kita memiliki hunian yang kita inginkan, mulai dari pembelian dengan cara cash atau tunai, bisa melalui kredit, melalui pihak bank ataupun perorangan, dan ada juga pembelian rumah dengan sistem oper kredit. Bersama saya Kang Mul, di sini kita akan membahas tentang cara membeli rumah dengan sistem oper kredit. Oke, sebelum kita ke pembahasan, tolong di-subscribe videonya dan disaksikan sampai beres agar sobat semua bisa mengerti dan memahami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Sistem oper kredit. Apa itu sistem oper kredit? Nah, untuk sobat yang ingin membeli rumah dengan sistem oper kredit, alangkah baiknya mengetahui definisi dari sistem tersebut. Jangan sampai sobat menyesal di kemudian hari dikarenakan kita sudah lama cicil rumah tetapi sertifikatnya tidak bisa diambil oleh bank dikarenakan kita bukan tangan pertama, dan mencari tangan pertama pun tidak tahu entah di mana keberadaannya karena kita sudah hilang kontak dengan penjual. Dari sistem oper kredit tersebut itu ada dua macam. Yang pertama, sistem oper kredit melalui bank. Yang kedua itu sistem oper kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak bank. Dari kedua sistem tersebut pastinya ada perbedaan dan ada kekurangan kelebihannya. Mari kita simak sama-sama pembahasannya. Yang pertama itu sistem oper kredit melalui bank, yang mana sistem oper kredit ini sangatlah aman karena transaksinya melibatkan pihak bank dan akadnya pun di depan bank dan di hadapan notaris rekanan bank. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu pihak penjual dan pihak pembeli menyepakati harga dari rumah yang akan dijual belikan. Selanjutnya para pihak datang ke bank untuk menanyakan taksiran rumah tersebut oleh pihak bank dihargai dengan berapa. Nah, misalkan dari hasil kesepakatan kita jual beli rumahnya di angka 200 juta rupiah. Sementara di pihak bank hanya menaksir rumah tersebut di angka 150 juta rupiah. Nah, otomatis dari selisih angka tersebut maka harus dijadikan DP oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Setelah tahapan taksiran harga sudah keluar, maka selanjutnya pihak bank akan meminta persyaratan kepada pihak pembeli untuk memproses KPR rumah tersebut. Terus selanjutnya setelah berkas semua komplit, maka bank akan memproses proses tersebut. Oke, kelebihan dari proses ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli langsung beres transaksi jual belinya pada saat itu juga karena dilakukan di hadapan notaris dan di bank. Jadi di kemudian hari tidak akan ada lagi buntut dari proses akad jual beli tersebut dikarenakan sudah langsung proses balik nama kepada pihak pembeli. Terus kekurangan atau kelemahan dari proses ini adalah pihak pembeli itu harus proses ulang pembelian rumah tersebut dari awal, mulai dari proses BI checking, proses survei,
dan proses pemberkasan dan lain sebagainya sampai proses tersebut di ACC oleh bank. Dan ada kemungkinan juga untuk proses tersebut tidak di ACC oleh bank dikarenakan beberapa hal, misalkan BI checkingnya jelek, terus di blacklist oleh bank lain dan lain sebagainya, sehingga bank tidak dapat meng-ACC si nasabah tersebut. Yang kedua itu proses oper kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak bank. Proses ini legal apabila transaksinya dilakukan di hadapan notaris dan diberi akta oleh notaris. Tahapannya bagaimana? Tahapan dari proses ini adalah yang pertama, pihak penjual dan pihak pembeli menyepakati dari harga rumah yang akan dijual belikan. Terus para pihak datang ke kantor notaris dan ceritakan kronologinya bahwa akan melakukan transaksi oper kredit di bawah tangan. Nanti dari pihak notaris akan dimintai persyaratan untuk pemberkasan tersebut. Setelah persyaratan komplit, maka notaris akan memberikan akta, yaitu akta kuasa dan akta PPJB. Fungsi dari akta tersebut adalah yang pertama, akta kuasa fungsinya untuk pengambilan sertifikat apabila rumah tersebut sudah beres cicilannya atau sudah lunas. Jadi nanti kalau kita mau mengambil sertifikat sudah tidak perlu lagi memanggil pihak pertama karena kita udah bikin surat kuasa tersebut. Terus fungsi surat kuasa yang kedua adalah untuk proses balik nama sertifikat apabila sertifikat tersebut sudah di tangan. Karena kan tadi kita akadnya di bawah tangan, jadi pihak bank tidak mengetahui, dan pas kita ambil sertifikatnya ternyata masih atas nama tangan pertama. Tetapi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari tangan pertama karena kita sudah mempunyai akta kuasa tersebut. Terus yang kedua itu akta PPJB. Fungsinya yaitu bukti jual beli bahwa kita sudah melakukan transaksi. Pihak penjual dan pembeli hanya sebatas legalitas saja untuk keamanan penjual dan pembeli. Adapun kekurangan dan kelebihan dari proses ini adalah yang pertama, kekurangannya itu pihak pertama akan terus berhubungan dengan bank apabila pihak pembeli mengalami keterlambatan pembayaran atau macet pembayaran, sehingga pihak bank tidak akan menelpon pihak kedua dikarenakan kan tadi itu jual belinya tidak memberitahukan pihak bank. Jadi pihak bank akan tetap menelpon pihak pertama apabila terjadi permasalahan. Terus kekurangan untuk pembeli udah yang saya jelaskan tadi. Pada saat sertifikat beres itu sertifikatnya masih atas nama penjual. Jadi kita harus balik nama lagi. Nah, untuk kelebihan dari pihak pembeli adalah pihak pembeli bisa mengambil atau membeli rumah dengan sistem oper kredit di bawah tangan ini beberapa rumah, dikarenakan kan tidak melalui bank, dia hanya sifatnya melanjutkan cicilan dari sisa penjual. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang sistem oper kredit. Saran dari saya nih untuk sobat yang sudah membeli rumah atau sudah transaksi jual beli dengan cara sistem oper kredit, itu alangkah baiknya sobat langsung mengurus PPJB dan kuasanya untuk keamanan dan kenyamanan sobat sendiri, biar nanti pas kita sudah lunas cicilannya tidak perlu repot-repot lagi mencari pihak penjual. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.